Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Arjo, yang kami hormati pimpinan cabang Asia Kota Arjo, Kepala Amal Usaha Muhammadiyah dan Asia Kota Arjo, beserta seluruh kajian bagi Ramadan Masjid Darussalam Kota Arjo, kami tak dapat kami sampaikan satu persatu, yang semoga selalu dalam lindungan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Mengamalkan sebab ini, marilah kita membaca doa atasnya dan membaca doa untuk ibu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Ahmad Darusman SPG dengan tema rahasia takwa. Kepada beliau kami lanjutkan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallahul azim. Ibu, bapak-bapak, para jemaah
innaka antal alimul hakim, itu dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu kecuali ya ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Nah maka mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar dan terus belajar agar ya ilmu kita bertambah dan lebih penting juga ilmu kita barokah. Baik, Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari kesyukuran kita ungkapkan dengan lafaz kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tadi dulu. Jadi memang jamaah kita bagian sepuh-sepuh, dan ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kita jarang sekali di hari-hari pengajian ini melihat anak muda yang tekun mengaji. Kalau itu misalkan sering gunakan itu meskipun tidak tiap hari, saya anggap tekun. Ini ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi kebanyakan generasi kita itu sekarang, anak-anak muda kita itu jam meleknya itu seringnya terbalik dengan jam istirahatnya. Kalau dulu kan kita siang melek untuk kerja, untuk belajar, untuk ilmu, tapi sekarang siang kadang untuk tidur, malam untuk begadang. Yang sekarang di masjid itu namanya itikaf. Nah, itu baik bagi kita juga sekarang. Tapi kalau nanti di luar musim Ramadan masih begitu lah, itu memang mungkin trennya agak trennya seperti itu, meskipun ini tidak baik. Nah, maka kita tentu perlu khawatir, karena tentu kita ingin generasi penerus kita, anak cucu kita, itu menjadi generasi yang solid. Kemarin sebagian lagi sudah disampaikan oleh Pak Bibi. Jadi memang harapan orang tua, harta yang paling berharga itu adalah anak yang solid. Karena anak yang solid itu pasti kemudian mendoakan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau anak kita tidak solid, bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tua yang tidak paham, tidak tahu kewajibannya sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua? Dia tidak tahu, dia tidak paham. Sehingga kalau ada anak tidak berbakti kepada orang tua, ini jangan-jangan juga kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya, sehingga anak tidak tahu harus berbuat apa kepada orang tuanya, harus dengan cara apa dia memuliakan orang tuanya, harus melakukan apa untuk berbalas budi baik kepada orang tuanya. Tidak paham. Makanya memang syaratnya harus soleh, tidak saja. Kan salah satu yang pahalanya terus mengalir kan, kemarin disebutkan wawaladun sholihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka betul-betul kita sangat berharap dan kita patut prihatin generasi muda kita, ya, itu sekarang kan banyak disibukkan dengan HP, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu saya kira ya, tentu itu tidak salah kalau kemudian cara menggunakannya dan sebagainya, pemanfaatannya secara benar. Hanya hal-hal yang kemanfaatannya bisa dicari, diperoleh dari internet. Tapi sebaliknya juga banyak hal-hal yang buruk yang asalnya dari sana. Nah, makanya tinggal bagaimana memanfaatkan. Seperti pisau itu kan tinggal siapa yang memanfaatkan. Kalau yang memanfaatkan adalah tukang jagal, ya tentu manfaatnya adalah
fungsi. Tapi kalau digunakan oleh orang yang jahat, maka pisau itu bisa melukai, bahkan bisa membunuh, bisa untuk merampas, bisa untuk merugikan orang lain. Makanya tindakan itu seperti pisau itu kira-kira siapa yang memanfaatkan digunakan untuk apa. Bapak Ibu yang terhormati, mari keprihatinan itu kita wujudkan dengan cara ikhtiar kita. Kalau anak-anak kita masih berusia sekolah, yang pilihkanlah sekolah-sekolah yang bisa membawa, bisa menanamkan, bisa mendidik menjadi anak yang solid dan solihah. Jadi saya kira sekarang pilihannya kan banyak. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kalau dulu di Purworejo ini sekolah Muhammadiyah hanya 2, 3 dengan FI di Kerandetan, Purworejo, Rajo, FI Kerandetan. Sekarang sudah ada, kalau dihitung ada 9 mulai dari sana, Bruno, Kemiri, Purworejo, Bayan, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Tekale, terus SD Asia di luar. Jadi ada 9. Saya kira ini sudah menjadi kemudahan bagi kita untuk memilih sekolah-sekolah yang lain. Sampai mungkin nanti sekolah-sekolah yang lain. Tapi bahwa kita memilih itu adalah keprihatinan kita, ikhtiar kita, bagaimana supaya kita meninggalkan generasi yang betul-betul kalau besok kita mati itu terus kiriman pahalanya mengalir. Karena anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Kalau anak kita tidak soleh, hartanya banyak, paling pulang dari Jakarta udah tanggani. Kalau kakek bapak ibu dia buruk dengan murahan nanti, buruk tapi. Padahal perintahnya yang mendoakan siapa? Anaknya, bukan tetangganya. Itu tidak salah kita berbuat doa, tidak salah. Tapi yang utama dari siapa? Dari anaknya. Dari anaknya. Maka sudah kita tidak usah mengkhawatirkan soal misalkan masa depan kesejahteraan anak kita dari sisi ekonomi. Tidak usah khawatir. Nek awak dhewe anak kita hidup mesti oleh rezeki, mesti orang bakal nikah. Jadi tidak usah dikhawatirkan karena itu pasti akan begitu. Wong janin di perut saja belum bisa berbuat apa-apa, rezekinya pada ada apa tidak? Ada. Rezekinya yang datang apa janinnya yang mencari? Rezekinya yang datang. Ibunya makan sambal ikut makan sambal, gitu kan? Ibunya minum susu juga ikut minum susu, gitu. Datang itu rezeki mendatanginya. Nanti lahir belum bisa apa-apa, rezekinya terus saja mengalir pada bayi dari ibunya. Terus ada sampai nanti kemudian dewasa sampai dia bisa mati. Jadi sebetulnya soal rezeki kita bisa belajar dari itu, nggak usah ada kekhawatiran bahwa anak kita itu tidak dapat rezeki. Nah, maka yang kita khawatirkan adalah bisakah anak-anak kita nanti sepeninggal kita menjadi anak yang bisa melangsungkan kebaikan-kebaikan orang tuanya, bisa beramal soleh, bisa meneruskan perjuangan para salafus soleh, para orang-orang soleh yang memang mereka memperjuangkan kebaikan. Itu yang kita perhatikan. Makanya sekolah yang berbasis pondok ini sekarang banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu pengennya anak ya sekolah ya tadi dapat ilmu agama, sehingga harapannya untuk kepentingan urusan dunia dia bekal ilmu umumnya cukup, untuk kepentingan akhirat bekal ilmu agamanya juga cukup. Nah, yang seperti ini adalah ikhtiar yang menurut saya sudah baik benar, perkara hasilnya dan serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiarnya harus benar, harus sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah rahasia takwa. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah menyampaikan tentang perihal takwa. Memang ada yang dirahasiakan, tapi juga tidak semuanya dirahasiakan. Setidak-tidaknya beritanya itu sudah disampaikan oleh Allah. Allah tidak merahasiakan, tapi juga tidak dijelaskan semuanya. Misalkan kalau kamu bertakwa maka Allah akan menolongmu misalkan. Nah terus
Tetapi sesungguhnya kalau diakumulasi atau diambil kesimpulan itu dijadikan satu konsep. Takwa maknanya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murka Allah. Itu kesimpulan takwa itu sih. Saya membuat yang lebih sederhana, tapi ini saya, salah saya. Takwa itu adalah taat dan patuh. Taat dan patuh. Taat itu urusannya dengan perintah-perintah Allah supaya dijalankan. Patuh itu urusannya dengan larangan-larangan Allah supaya ditinggalkan. Ini bisa disederhanakan dengan satu kata, bukan hanya dua bahasa Jawa, namanya manut. Manut besar gitu. Taat atau apa namanya? Takwa itu manut sudah. Manutnya kepada Allah. Nek dijauhi Allah, manut takoni. Nek dilarang Allah, manut tinggalkan. Sebenarnya kan takwa itu manut. Ini definisi kula ya, definisi kula. Ngomongnya sederhanakan, untuk sederhanakan. Kalau mau cari definisi yang macam-macam, takwa itu seperti orang berjalan di yang banyak duri, harus hati-hati supaya tidak tertutup duri dan sebagainya. Itu juga bagian dari terjemahan takwa. Banyak sekali. Dalam Al-Quran juga nanti bisa dikasih takwa itu seperti apa, maknanya sebenarnya bisa dilihat. Tapi gambaran sederhananya seperti itu. Taat, patuh, manut, nurut, gitu kan? Itu sudah, insya Allah kita sudah masuk kategori orang yang takwa. Nah, selanjutnya bagian yang kedua adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tadi sudah dibaca di muka iman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam, membawa agama Islam, atau mati dalam keadaan selamat. Yang mati dalam keadaan selamat itu ya mati membawa agama Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Qurtubi meriwayatkan dari ayat ini. Para sahabat yang mendengar ayat ini itu mengeluh yang maknanya protes kepada ya Rasul. Ya Rasul, kalau seperti itu takwa mungkin hanya Engkau yang bisa mengamalkan. Karena dipahami oleh sahabat bahwa takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, setiap saat harus ingat kepada Allah, harus berhubung kepada Allah. Aku terpendek. Kira-kira apa yang kita itu saya jelas. Nah, Allah Maha tahu. Ki medeni iki. Maksudnya sahabat itu ketakutan. Berarti sebenarnya kalau suarga yang Rasulullah, aku rasa kalau suarga enggak pernah bote kaya ngono. Nek anggota orang tidak kasih iso lakoni nang Rasulullah nang Nabi. Kulo boten saged. Akhirnya kemudian diturunkan ayat yang lain yang kemudian memberikan ya penjelasan sekaligus meringankan. Nah, kalau potongan ayat ini fattaqullaha mastata'tum gitu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Ini apa namanya? Apa namanya? Yang kosong-kosong betul. Nah, kalau betul kuat ya biar kan sore misalkan. Nah ini betul kuatnya beralasan syar'i boleh. Sakit, musafir, boleh. Hamil, menyusui, itu ada sebagian dalam hadis seperti itu. Nah, yang diringankan yang boleh seperti itu. Tapi kalau kita orang sehat, masa sih tak kuat menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Nek juk gawe-gawe alasan, jadi namanya bukan wattaqullaha mastata'tum, bukan bertakwa kepada Allah dengan kemampuan
dimanfaatkan, gampang di apa? Ya gampang dipengaruhi lah, gampang kemudian untuk pekerjaan tertentu. Ya tapi ini siapa yang harus berubah ya tentunya nanti kalau kita mendapatkan pemimpin yang memang paham agama juga arif dan bijaksana. Tapi yang jelas bahwa konsep sekarang ini zakat, ya, meskipun mungkin kalau yang namanya miskin apa ya, miskin struktural atau miskin apa yang kemudian itu memang sepanjang hayat pada hidup sama masa itu tetap ada orang miskin, ada karena memang kalau Allah memberikan orang miskin tentu itu jadi lahan bagi orang yang tidak miskin. Artinya kemudian zakatnya jalan, infaknya jalan, sedekahnya jalan. Itu orang kaya semua. Kok bisa? Dan nanti akan datang gambarnya disebutkan akan datang satu masa itu orang berjalan ke sana kemari membawa sedekah itu sudah ada yang tahu menerima. Kenapa? Terus duit KB. Coba. Nah saat ini saya gampang tanya bagi-bagi sedekah. Saya gampang ya. Lalu pun saya gampang. Kita sering-sering membagi sedekah. Ya sekemampuan kita. Mas apapun tadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kedatangan. Kalau sudah seperti itu kita sudah agak mendekati hari kiamat itu. Orang sudah sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Nah tapi sekarang saya kira masih ada dan saya kira juga lahannya masih luas untuk melakukan kebaikan seperti itu. Mudah-mudahan masih agak jauh dari kiamat dan kita masih berkesempatan untuk beramal soleh yang akhirnya tidak ketemu hari kiamat. Orang ketemu hari kiamat itu sudah rusak semua sehingga sudah tinggal menghancurkan saja itu. Makanya mudah-mudahan kita tidak ketemu itu. Jadi bahwa dari itu sekalian, keluhan sahabat itu kemudian direspon oleh Allah karena Allah tentu maha tahu akan kebutuhan hambanya. Seperti waktu Isra Mi'raj, karena dalam kisahnya kan saya rakaat misalkan, yang awal itu kan tugas sholat kan saya rakaat. Kemudian ini syariatnya melalui kemudian ada tawaf menawar, ada yang menyarankan segala macam itu syariatnya. Tapi Allah maha tahu akhirnya ditetapkan berapa rakaat. Nah, paling kaya 17 rakaat, 5 waktu gitu. 5 waktu. Nah ini tentu sudah sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Ya, 5 waktu saja masih tidak mampu karena sibuk, karena macam-macam lah. Ini saya kira bukan masalah bukan, tapi ini ya lagi-lagi beralasan ya sesungguhnya kita memang tidak mau mentaati kepada Allah. Karena kalau orang manut, nah itu tidak takut dan tidak manut kalau yang membuat yang memerintah kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa bagaimana benar itu dengan cara yang sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu ya akhirnya juga nanti ada ukuran-ukuran yang sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Rukun Islam yang 5 itu kan tidak semuanya harus dilakukan dalam kondisi atau kesenyuman tertentu. Misalkan zakat, kalau dia sendiri miskin, ya malah menerima, bukannya harus dikeluarkan. Disuruh haji, jangan tuh haji untuk makan dari haji ada repot, ya sudah berarti Allah tidak membebani haji. Itu, jadi tinggal sesungguhnya kita. Allah sudah mengukur seberapa ukuran kita itu yang kita jalankan, maka masih tak waktu. Gitu. Jadi takwa itu sesuai dengan ukuran kemampuan kita, tetapi tentu ini bukan perkara yang dihapus-hapuskan atau perkara yang kita kemudian gawe-gawe orang mampu padahal sebenarnya mampu dan seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga tentang ciri-ciri takwa. Ciri-ciri takwa sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 dan surat Al-Imran 133-5 ini sudah sering disampaikan. Saya bacakan nanti sekilas saya sampaikan karena ini masih agak banyak dan waktunya terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang maknanya ini yang menjadi dirinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada
tidak ada keraguan di dalamnya pada Al-Quran itu. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Dari dirinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya. Jadi ini keimanan awal orang mau melaksanakan syariat kalau imannya ini kuat. Bagaimana mungkin orang mau sholat, mau puasa, infak, zakat dan sebagainya, sudah tidak punya kepercayaan kepada Allah, asli rapuh. Pada saatnya dia tidak akan mengerjakan. Tapi kalau ada kepercayaan itu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada surga dan neraka, iman adanya setan, hal yang baik, iman ini nanti akan menjadi landasan yang kuat bagi tegaknya syariat yang kemudian dia mau mengamalkan. Maka ciri yang pertama beriman kepada yang baik. Yang kedua mendirikan sholat. Nah ini baru yang kedua sholat. Wong yang percaya Gusti Allah, percaya sama malaikat, percaya sama swarga neraka, sholat gelem. Lho ngerti? Nek ora sholat surga gone nang neraka. Dalam surah apa? Masalah kadung fi sakor. Apa? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kemudian jawabannya pada ayat berikutnya, karena saya meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau tidak melaksanakan sholat, dia akan masuk neraka sakor. Dan seterusnya, bahkan sholat pun masih diancam neraka. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Tapi ada lanjutannya yang kemudian disebutkan di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu bicara dimaknai sebagai menunda-nunda, mengulur-ulur, ngendel-ngendel waktu. Ini wis asaran, wae lah. Oh, nanti kemudian sholatnya sudah menjelang maghrib. Wis maghrib, nanti saja masih bulanan apa sih buka apa? Allah sudah mau minta. Itu diancam juga ternyata. Sholat itu tetap diancam, celaka. Gitu. Nah maka sholat tapi juga tentu harus sholat yang baik, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Menafkahkan itu nanti kalau yang wajib namanya zakat, kalau yang bukan wajib ya namanya infak sedekah. Jadi kita memahami, kita tahu bahwa ada hak orang lain yang melekat pada harta kita. Bapak Ibu, kalau kita punya harta 1 juta, kita zakatnya 25.000. Kalau kita mengeluarkan 25.000, sudahkah kita disebut sebagai dermawan? Belum. Nanti nek 25.000 peng 10 dari 10 juta dari kita 250.000. Nek dipengke 10 nek 1 juta kita 2,5 juta. Dari 10. Nek dari 10 nek 1 miliar kita 2,5 juta. 200 juta. Sesuk akeh ya. Awal tambahnya kira-kira apa? Awal apa? Mane 1 juta ping 100.000. 10 juta 250. 1 juta 2,5 juta dan seterusnya. Bodoh soal duit saya apa? Padahal kalau kita tadi mengeluarkan misalkan 100 juta, 2,5 juta, jangan merasa sebagai dermawan. Karena itu memang bukan hak kita, pakai kudu ditoke. Ini bukan hak saya, 2,5 juta itu hakmu, bukan milik saya, tapi milik orang lain, milik orang yang berhak menerimanya 8 asnaf itu. Lah, kalau apa tujuannya dari kita satu sodako, meskipun kita tidak akan minta disebut sebagai dermawan, Allah nanti akan menilai sebagai dermawan. Karena dia memberikan yang memang ini hak saya. Jadi nek 10 juta maupun kelongrongan, kemudian 2,5 juta, berarti masih berapa? 9 juta 750.000 rupiah. Kita 9.750.000. Yang 9.750.000 rupiah itu kalau kita kemudian masih berbagi
berapa? 3 kain kafan atau berapa kain kafan yang salah satunya ya untuk Khadijah, untuk Rasulullah, juga untuk cucunya gitu, untuk anaknya ya, kecuali Husain. Nah, Husain itu tidak kebagian karena dijelaskan bahwa Husain besok matinya mati syahid sehingga tidak perlu dikafan. Itu sama seperti itu. Jadi bukan orang miskin Rasulullah itu. Pernah berkorban 100 ekor unta. Coba bayangkan. Kita kan sapi siji digotong itu Rasulullah bisa itu berkorban 100 ekor unta. Nah, ini sesuatu yang sesungguhnya menunjukkan Rasulullah itu kaya. Tetapi kekayaannya memang digunakan untuk perjuangan Islam, untuk membantu orang miskin dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalau Rasulullah kemudian suatu saat tidak ada makanan atau sering sekali perutnya ini diganjal dengan batu, itu ya karena sebenarnya dia lebih peduli kepada umatnya daripada dirinya sendiri. Makanya dakwahnya berhasil karena begitu pengorbanannya. Sahabat juga masih seperti itulah, mungkin ya lebih mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat. Ini kan dakwahnya para sahabat itu juga apa namanya sukses itu. Dakwahnya sekarang ini ya ini ya orang ngamalkan ya abot atau orang yang tahu ya abot sehingga dakwahnya kadang-kadang memang kurang menyentuh, kurang menggigit. Karena ya lah nanti dilihat ya termasuk saya lah tidak bisa menggigit dakwahnya karena ya saya sendiri ya abot mengamalkan hal-hal yang di luar kemampuan saya. Nah maka ibu sekalian ya Al-Quran ini tidak usah ada keraguan supaya kita betul-betul menjadikan pedoman dalam praktek kehidupan ini, menafkahkan hartanya jika lapar maupun jika sendiri. Kemudian mereka beriman kepada kitab Al-Quran dan yang sebelumkan kitab-kitab sebelumnya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab yang terakhir. Kita mengimani kitab Al-Quran, tapi juga diperintah untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya yang memang itu diturunkan dari Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian yakin adanya kehidupan akhirat. Ini ciri-ciri yang pertama. Nek wong percaya akhirat, jangankan hanya fisik, jiwa itu dikorbankan. Sekarang orang di Palestina juga, mereka tetap bertahan, tidak mau kemana-mana untuk mempertahankan tanah airnya meskipun harus mungkin ya tinggal menunggu saatnya mungkin gilirannya dia menjadi syahid. Sudah ribuan yang meninggal, tapi orangnya tetap bertahan. Dia apa namanya? Tetap berikhtiar bagaimana mempertahankan tanah airnya. Kemudian juga tidak takut mati karena dia yakin akan adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan. Allah sudah menjadikan. Nah, kalau yang jadi seperti itu memang satu hal yang beritanya itu sudah jelas ya. Beritanya tidak dirahasiakan berita tentang itu. Orang yang mati syahid itu bahkan tidak usah dimandikan, kemudian mungkin pemakamannya juga sebisanya saja. Tapi itu Allah menjadikan surga tanpa hisab. Ya, ini menjadi keyakinan sehingga orang begitu berani menghadapi musuh, begitu berani padahal sudah tahu anaknya meninggal, suaminya meninggal, tetangganya meninggal, segala macam tidak menjadikan mereka gila. Karena dia yakin, saya mati di dunia, saya akan dihidupkan di akhirat dengan kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan balasan yang sesungguhnya dan hidup yang kekal abadi dalam kenikmatan. Maka dia menjadi tidak takut mati, menjadi semangat berjuang dan seterusnya karena meyakini akan adanya kehidupan di akhirat. Itu yang dari Al-Baqarah. Kemudian yang dari surat Al-Imran, ciri-ciri yang bertakwa
bisa juga diperoleh di dunia dan di akhirat. Gitu. Kalau kita harapannya di dunia ada di akhirat. Ini kepesannya, nek cara pilih kita paling nikmat kalau takkan yang dunia itu yang akhirat misalkan bagian ya misalkan. Atau misalkan disuruh pilih yang satunya ini kamu di dunia orang pakai kebahagiaan di otak lari di tak simpen tak bagian kenan akhirat ini kan lebih dari opsi dewe jadi memang kadang-kadang kita melihat dalam sejarah itu orang-orang yang hidupnya itu yang mungkin kalau menderita itu kan ukurannya batin ya. Nah kita melihatnya uripnya rosok repot, mungkin yang dipakai pas-pasan, yang dimakan hari itu adalah yang dia cari pekerjaan hari itu, hasilnya dimakan hari itu, tapi ini jelas-jelas dijanjikan surga. Ada kan sahabat Nabi yang masuk masjid, nenteng sandal, jenggotnya masih menetes air wudhu, Rasulullah dari kejauhan begitu melihat sahabat yang ada di sekitarnya beritahu. Kemarin sudah sampaikan juga ya. Kalau kamu pengen melihat orang yang akan masuk surga, kamu benar lihatlah orang ini yang masuk masjid itu. Ya, itu orangnya orang biasa, bukan orang terkenal terbaik pejabat, bukan orang yang sudah terkenal ahli waris, bukan orang biasa. Hari kedua itu lagi disebut Rasulullah. Kalau pengen lihat calon pembesar lihatlah orang ini. Sampai 3 kali. Kemudian yang hari keempat ada orang yang melakukan survei penelitian posisinya dari tapi ternyata memang amalan yang dilakukan itu tidak berasal dari keberuntungan duniawi, maksudnya di rumah kemudian harta yang banyak sodako dan sebagainya, atau sisi-sisi yang mungkin orang sangat mungkin mengupayakan sholat tahajud, baca Quran, zikir, puasa dan tidak, dia biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya amal hati yang mungkin jarang orang mampu mengamalkan. Awak diri boleh motor, tangannya semua ribut. Motor baru kalau saya ini terbikin ya. Nek mulai ada orang ribut ini harus saya redam sendiri. Itu sendiri. Nek manusia punya apa? Aku yang pengen ini pak, kok yang saya misalkan gitu. Ada orang seperti itu, tapi diredam sendiri. Dinasihati sendiri. Kenapa? Alhamdulillah, kita bersyukur. Soalnya tanggane para tindakan itu sebagai pokok saya itu benar-benar. Aku dari pikir yang positif saja. Misalnya aku misalkan gawe butuh kendaraan, dia belum pokok. Dan sebenarnya sudah berpikir yang positif saja untuk meredam hatinya. Meskipun kepinginan tetap punya. Itu kan tidak. Dan lain-lain lah. Apa biasanya kenikmatan orang lain kita pengen miliki, kemudian dan sebagainya. Malah kadang parahnya kalau sudah sampai iri dan dengki. Tanggane punya nikmat, misalkan tanggane diangkat menjadi kepala bagian misalkan. Terus akhirnya kan wah, ini jabatannya apa? Di kode, dengan kode ketelan, bagi paling tambah termasuk kata sampai sesendet, kalau ada ketelan, kode, kan tadi dari sudah tua kode. Nah, itu sampai kadang-kadang orang berpikir muga-muga sesuk dan dipecat menjadi pejabat korupsi. Akhirnya tadi dogannya dari anak itu kalau sudah sampai di titik seperti itu. Nah itu orang yang tadi itu disebut Rasul 3 hari 3 kali itu masuk masih disebut calon bumi surga. Dia ternyata setelah ditanya kelebihanmu apa sih nek orang dewe. Kita semua ora salat tahajud, ora terus Quran, ora zikir. 3 hari itu ya kalau pagi terus pergi ke hutan mencari kayu untuk keperluan dia
fisik itu menjadikan dia sudah dijamin masuk surga. Nah, ini saya kira penting kita arah amal bodoh ya sedikit. Arah amal fisik masuk orang kelasnya esok nyomoro, gitu kan? Ya sudah kita belajar beramal hati. Ini aneh, boyo rumaksanya kemudian tetap pulang ya kosong ini tetap open kadang misalkan punya kenikmatan apa-apa kadang muncul rasanya. Tapi inilah yang kemudian kita sendiri harus meredamnya, kita sendiri yang harus mengobati. Nah, begitu yang saya hormati, buah takwa di dunia. Nah, ini nanti lama-lama jadi bahasa kata orang menjelaskan. Yang pertama, Allah memberikan sifat furqan. Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ayat. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami Allah akan memberikan kepadamu furqan. Nah, furqan penjelasannya adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Gampang tepatnya yang beda itu. Gampang kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Angel kalau kita tidak takwa. Jadi Bapak Ibu, bedanya suap karo sedekah. Ada. Ya benar. Sakit nek dengan mau takwa kok. Sing baru sakit kan baru takwa. Awak sedekah ya tak apa. Perkara aja suka tak pilih ya ora apa-apa. Video yang padahal dia sedekah apa? Dewa. Karena dia senang. Nah, itu dan sebagainya. Atau misal ini, kalau kita punya jabatan atau di perusahaan atau di kantor, ada orang datang membawa oleh-oleh, membawa hadiah macam-macam, karo anaknya. Tidak ini lari pulang dari kuliah, jurusan pun pendidikan, makan. Oh, dulu engkel lari pulang dipun pakaken konten ing sekolah atau kantor dan sebagainya. Terus kemudian diserahkan kepada orang yang tadi dianggap bisa punya kemampuan untuk memberikan posisi-posisi tertentu. Nah, kemudian begitu pula apa yang dibawa itu kemudian dianggap sebagai ini buah tangan, oleh-oleh, ini adalah hadiah dan sebagainya. Padahal punya maksud tidak dia bawa. Dia datang punya maksud atau tidak? Punya maksud supaya anak saya diberi jabatan, anak saya diberi kedudukan, anak saya diberi pekerjaan dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi misalkan pada saat itu memang membutuhkan karyawan, harusnya dites. Ada 10 yang daftar. 10 yang daftar itu nanti di ranking 1, 2 sampai 10. Termasuk anaknya ini disuruh daftar juga. Nah, anak itu setelah dites sebetulnya rankingnya 7. Padahal yang diterima 5 misalkan. Akhirnya anak ini harus tetap diterima mergo wis nggawa oleh-oleh, nggawa hadiah. Jadi sing nomor 5 digeser dari nomor 7, sing nomor 7 dimasukkan ke nomor 5 sehingga dia lolos. Dolim apa enggak? Dolim. Sinten sing didolimi? Ranking 5. Ranking 5 itu didolimi dan dia berhak menerima pekerjaan. Akhirnya dia tidak menerima pekerjaan. Maka kenapa suap itu? Karena seperti itu mendolimi pihak lain. Jangan sih jadi pasangan nomor 01. Ustaz juga dia
meluruskan, wajib bicara, wajib ngomong untuk meluruskan kecurangan itu, meluruskan yang salah. Kalau dia kemudian malah menikmati fasilitas, dia tidak mau bicara, dia tidak mau menyampaikan, tidak mau dihubungkan, maka dia yang akan masuk neraka pertama kali. Coba, ini nggak betul? Ngeri harusnya. Ini kira-kira udah sadar betul? Juga. Itu seperti itu. Jadi seharusnya kalau orang yang punya hukum dia punya
27 Ramadan 1440 Hijriah atau 6 April 2024 Masehi. Kajian bagi Ramadan 1440 Hijriah diisi oleh Ustadz Musa Al-Fikri atau guru pondok pesantren Darul Arqam Bayang Purworejo. Nomor 3, apresiasi jamaah hari ini diberikan pada Bapak Ibu dengan kode kupon 213 215 248 207 dan 243. Diulang kami ulangi 213 215 248 207 dan 243. Nomor 4, ringkisan proses dapat diambil di registrasi bagian depan. Nomor 5, apresiasi jamaah kehadiran 1 sampai 20 Ramadan 1445 Hijriah diberikan kepada jamaah